Apa yang Nabi anjurkan setelah habis azan? Jika ada qobliyah berarti qobliyah. Habis salat 2 rakaat, apa yang Nabi anjurkan? Doa. Adakah Nabi katakan selawatlah kalian pakai mic? Adakah Nabi katakan selawatlah kalian pakai mic? Adakah Nabi katakan selawatlah kalian pakai mic? Allahumma salli ala. Jangan nanti dilarang, anti selawat katanya. Itu orang tuh anti selawat, nggak cinta Rasul. Jangan. Kita ini sensitif jemaah. Banyak nanti penafsiran. Jangan larang, nanti dikatakan anti selawat, nggak cinta Rasul. Ujung-ujungnya apa? Keluar 6 huruf Wahabi. Apa kata orang Betawi, capek deh. Tapi mari teman-teman kita lihat Ustadz ini saat ceramah di depannya juga ada mic-nya ini. Kenapa Anda tidak menyebut diri Anda sendiri adalah pelaku bid'ah Pak Ustadz? Karena Anda ceramah di depannya pakai mic. Pernahkah Rasulullah saat berceramah, saat berkhutbah di depannya ada mic-nya Pak Ustadz? Sampian ini ada saja Ustadz, lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini saya akan membahas ceramah salah satu Ustadz Wahabi yang selalu teriak bid'ah. Sebenarnya mereka itu memang bernafsu menyalahkan semua orang lain di luar kelompoknya. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang lain itu semuanya akan disalahkan. Karena alasan orang lain itu tidak diterima. Berapapun dalil yang diajukan diberikan terhadap mereka, mereka tetap tidak menerima. Berapapun fakta, bukti yang dibeberkan terhadap mereka bahwa ustadznya, syekhnya juga mengerjakan bid'ah, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, mereka tetap menutup mata. Jadi intinya mereka itu bukan mencari kebenaran, tapi mereka hanya mencari kebenaran. Yang penting kelompoknya adalah kelompok yang benar menurut pengakuan mereka, klaim mereka. Yang lain itu adalah bid'ah, ahli bid'ah, sesat, disukai oleh iblis, calon neraka, dan lain-lain sebagainya tuduhan mereka. Buktinya mereka tumpul jika ada ulamanya sendiri, jika ada ustadznya sendiri yang mengerjakan suatu amaliyah yang tidak ada dasarnya. Banyak sudah saya buktikan sebelumnya, ustadz-ustadz mereka mengerjakan ini yang tidak dasarnya dalam Al-Quran, hadis, ataupun ijma' ulama. Bahkan yang menabrak Al-Quran, menabrak nas, menabrak hadis, menabrak ijma' saja ada ustadznya itu mereka diam. Bahkan banyak yang membela masih itu. Jadi misalnya Aswaja mengerjakan ini, yang penting mereka sudah bilang bid'ah, 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 apapun tetap bid'ah, bagaimanapun tetap bid'ah. Ini saya kasih bukti ya. Saya kasih bukti Ustadz Wahabi yang bernama Ustadz Amri Ashari LC di Masjid As-Salam. Kita dengarkan dulu ini. Apa yang Nabi anjurkan? Doa. Adakah Nabi katakan selawatlah kalian pakai mic? Allahumma salli ala. Jangan nanti dilarang, anti selawat katanya. Itu. Nah ini ya. Jadi katanya apa yang dianjurkan oleh Nabi setelah adzan? Nabi menganjurkan untuk sholat qobliyah. Nabi tidak menganjurkan untuk sholawatan pakai mic. Katanya mic ini bukan urusan agama, mic ini urusan dunia. Ini berarti pendukungnya Albani.
Karena Syekh Albani mengatakan bahwa membawa jenazah dengan ambulan itu juga bid'ah ibadah. Berarti Ustadz ini sama dengan pendapatnya Albani, mic, sholawatan pakai mic setelah adzan itu juga tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau tidak dianjurkan oleh Rasulullah berarti bid'ah. Mic, sholawatan pakai mic. Tapi Pak Ustadz ini ceramah di depannya ada mic-nya itu Pak Ustadz. Kenapa Anda tidak mengatakan bahwa sampean juga mengerjakan bid'ah ini Pak Ustadz? Tapi mari teman-teman kita lihat. Lihat Ustadz ini saat ceramah di depannya juga ada mic-nya ini. Kenapa Anda tidak menyebut diri Anda sendiri adalah pelaku bid'ah Pak Ustadz? Karena Anda ceramah di depannya pakai mic. Pernahkah Rasulullah saat berceramah, saat berkhutbah di depannya ada mic-nya Pak Ustadz? Sampian ini ada-ada saja Ustadz. Lucu. Sampian ada-ada saja. Orang salawatan setelah adzan pakai mic Anda katakan itu adalah tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau yang Anda permasalahkan adalah mic-nya, berarti Anda telah menyalahi pendapat para ustadz-ustadz Wahabi yang lain, cuman mengikuti pendapatnya Albani. Karena Albani mobil mengangkut jenazah itu juga bid'ah ibadah. Mic sama sampian itu juga berarti bid'ah urusan ibadah juga. Karena Nabi tidak menganjurkan salawat pakai mic. Kalau yang Anda masalahkan adalah sholawatnya dibaca setelah adzan menunggu iqamat, silahkan Anda cek kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau ini adalah muridnya Ibnu Taimiyah. Beliau mengutip pendapat gurunya Ibnu Taimiyah, yaitu barang siapa yang rutin membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis 40 kali setiap hari setelah adzan menunggu iqamah waktu subuh itu, maka hatinya tidak akan pernah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat ulama ente, Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Silahkan Anda bantah ulama Anda sendiri Pak Ustaz. Katakan bahwa Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah adalah pengamal bid'ah, berarti Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah juga disukai oleh iblis daripada pelaku maksiat. Kenapa? Karena Ibnu Qayyim ini mengamalkan pendapat gurunya. Apa pendapatnya? Yaitu membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis rutin setiap subuh setelah adzan sampai menunggu iqamat dikumandangkan. Itu dibaca terus, rutin terus. Alasannya kata Ibnu Taimiyah, barang siapa yang rutin membaca itu hatinya tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pinjam bahasanya Ustadz Adi Hidayat. Cari dalilnya sampean yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah atau mencontohkan membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis setiap subuh setelah adzan menunggu iqamah 40 kali. Sebanyak 40 kali. Saya tunggu referensinya. Jadi cari sampean dari hadis yang paling sahih sampai hadis yang paling palsu sekalipun ya. Saya pinjam bahasanya Ustadz Adi Hidayat. Jadi sebenarnya Anda ini bernafsu untuk membid'ahkan orang lain. Mik-mik pun Anda anggap bid'ah. Pikir mana ada zaman Rasulullah itu mik. Ya Allah Ustadz ini. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jamaah Wahabi ini bisa sadar dan dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ustadz-ustadz mereka itu sebenarnya banyak yang berdusta, banyak yang berbohong, banyak juga yang mengamalkan bid'ah. Wa akhiran mini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.